Saudara dan saudari serta teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencoba untuk merefleksikan pada bacaan pada hari ini, pada perayaan Hari Raya Pentakosta ini, kita melihat terutama di dalam bacaan pertama itu menggambarkan tentang sedikitnya ternyata bahwa memang pada saat dahulu juga itu sudah digambarkan bahwa ternyata ada kumpulan orang-orang yang percaya, ya, ada kumpulan orang-orang yang percaya, tetapi ternyata ada juga kumpulan orang yang katakanlah juga percaya atau bahkan tidak percaya sama sekali. Sehingga dari hal ini bisa kita lihat ternyata kalau orang yang percaya mereka akan berkumpul, mereka akan melihat, mereka akan berkomentar, mereka akan menanggapi segala sesuatu yang disampaikan oleh para rasul saat itu. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, belum tentu mau untuk berkumpul. Bahkan untuk berkomentar saja tidak. Bahkan untuk menanggapi hal apapun saja juga tidak. Seringkali kita juga pun demikian pada zaman ini. Bagaimanakah ketika ada sesuatu yang katakanlah mungkin kita itu diajak untuk suatu hal yang benar-benar bisa kita ikuti, kita itu enggan untuk berkumpul. Kita merasa bahwa buat apa saya berkumpul di komunitas itu kalau tidak menguntungkan? Buat apa saya berkumpul di komunitas itu kalau tidak menghasilkan sesuatu bagi saya sendiri? Sehingga dari hal ini ingin menggambarkan kepada kita ternyata kalau orang percaya lalu berkumpul senantiasa mereka mendapatkan sesuatu, mereka berarti akan mendapatkan bekal yang cukup untuk kehidupan mereka masing-masing. Tetapi bagi mereka yang tidak mau percaya, yang tidak mau berkumpul, mungkin bisa dikatakan akan tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dari hal ini bisa kita lihat ternyata cukup sedikit disadarkan di bacaan berikutnya ternyata kalau kata Tuhan dan terkait dengan pelayanan kita masing-masing, kalau dinamakan pelayanan itu ternyata mau bagaimanapun karunianya, mau bagaimanapun itu pelayanannya, itu hanya satu Tuhan. Tetapi tetap satu roh, tetapi tetap satu Tuhan. Seringkali kan kita pada zaman ini, pada saat situasi seperti ini kita merasa bahwa banyak yang kita lakukan tetapi Tuhannya itu banyak. Maksudnya adalah seringkali kita menabung segala kesombongan yang seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Kita merasa jauh lebih hebat, kita merasa jauh lebih berguna, kita merasa jauh lebih berharga, padahal katanya adalah rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Sehingga dengan demikian ingin dikatakan bahwa ketika kita berkarya dalam hal apapun itu tetap satu Tuhan. Mau itu perannya kecil, mau itu perannya besar, tetapi kalau memang Tuhan akan menghendaki kamu ditempatkan di tempat itu, kamu ditempatkan bagaimanakah kamu hendak berkarya, ya itulah yang kamu bisa karyakan, ya itulah yang Tuhan percaya untuk kamu. Sehingga dengan demikian seringkali kalau kita merasa bahwa kalau saya hanya di tempat ini saya belum cukup, saya tidak merasa diri saya itu berkembang banyak. Tetapi yang kita seringkali lakukan kan seperti itu. Dan ini justru yang mengakibatkan kita bukan lagi satu Tuhan, tetapi kita mengandaikan bahwa ada dewa-dewa yang lain, ada Allah-Allah yang lain yang justru kita agungkan. Sehingga kalau hidup tanpa Allah yang lain ini, kita merasa bukan menjadi orang, kita merasa bukan menjadi manusia, kita merasa bukan menjadi pribadi yang berguna. Padahal di situ dikatakan berikutnya adalah semuanya itu untuk kepentingan bersama. Ya. Jadi bagaimanakah kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh amat baik, saudara-saudari. Dia menghargai semua kepentingan kita, dia menghargai semua pelayanan yang kita lakukan karena memang semuanya itu bisa kita usahakan untuk kepentingan bersama. Bukan saja untuk diri kamu membanggakan diri, tetapi apakah yang boleh kamu lakukan itu bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa memberikan berkat bagi orang banyak atau tidak. Dan ketika melihat hal ini ternyata Yesus pun juga punya cara. Yesus punya cara bagaimanakah menyadarkan manusia dari kesombongan-kesombongan itu. Yang kalau dalam bahasanya Romo Aris atau Romo Siho adalah ternyata terkadang manusia itu menutup hati untuk berbuat sesuatu yang baik, untuk membuka diri terhadap suatu kebaikan. Dan caranya Yesus untuk menyadarkan manusia itu adalah bagaimanakah Yesus itu menampakkan diri kepada para murid, lalu dengan Roh Kudus itulah manusia itu disadarkan. Roh itu kan memang yang kita ketahui adalah menghidupkan.
Karena mengapa dikatakan roh itu menghidupkan? Karena kalau dikatakan bukan menghidupkan dan justru malah menggerakkan kita untuk suatu hal-hal yang tidak baik, untuk suatu hal-hal yang jahat, itu namanya bukan digerakkan oleh Roh Kudus, tetapi mungkin oleh roh-roh yang lain yang mungkin terkadang kita punya bahasanya masing-masing ya. Tetapi kalau dilihat dari hal ini, kita senantiasa diyakinkan oleh Tuhan bahwa kita itu semua digerakkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu menghidupkan, bukan mematikan karya orang, bukan mematikan untuk setiap orang untuk melangkah dalam hidupnya, bukan juga menjatuhkan orang lain. Tetapi Roh Kudus itulah justru mendukung, justru menghidupkan sebagaimana kita punya perannya masing-masing. Sehingga setiap orang bisa kita yakini harusnya sebagai seorang umat beriman, ketika Allah sudah menentukan kamu di posisi itu, ketika Tuhan itu sudah menentukan kamu di tempat itu, Tuhan itu pasti punya cara, Tuhan itu pasti punya rencana yang besar untuk kita semua. Sehingga tidak perlu kecil hati ketika kita itu merasa bahwa pelayanan kita itu sedikit. Tetapi kalau sedikit itu menghidupkan, itu justru akan banyak maknanya. Justru itu akan memberikan berkat bagi banyak orang. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi awal tanda bagaimanakah gereja itu sendiri. Gereja itu hidup oleh karena roh yang menggerakkan, oleh karena roh yang berkarya di dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian oleh gerak Roh Kudus pun kita bisa berkarya, kita puji Tuhan mendapatkan berkat, kita juga bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Karena untuk itulah kita semua diutus, untuk itulah semua kita ditempatkan sesuai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua.